Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Tumenggung Yuda Paksa benar-benar tersinggung dengan kata-kata Kameswara. Kemudian dia segera menarik napas dalam-dalam. Ada satu rasa kesal yang sengaja dia sembunyikan. Sementara Kameswara masih berdiri dalam keadaan tenang, seperti tak ada rasa takut sedikitpun. Sikapmu telah menyinggung perasaanku, anak muda. Apa sebenarnya kehebatanmu sehingga kau berani memusungkan dada di hadapanku? Aku tidak mempunyai kehebatan apa-apa, Tumenggung. Sikap dan kata-kataku tidak bermaksud untuk menyinggung perasaanmu. Dan aku menyuruh kau serta para prajuritmu untuk meninggalkan tempat ini. Bukan lantaran aku meremehkan kehebatan kalian. Aku hanya ingin memberitahukan bahwa tempat ini sangat berbahaya bagi kalian semua. Apa bahayanya sehingga kau mengatakan demikian? Aku tidak bisa mengatakan apa bahayanya. Tetapi yang jelas keselamatan kalian tidak akan terjamin jika kalian tetap memaksakan diri. Silahkan kalian masuk dan mendekati padang karautan, tempat bersemedinya temanku. Tetapi jangan harap kalian akan dapat keluar dengan selamat. Sebab sudah cukup banyak korban yang jatuh di dalam sana. Maka aku berharap jangan sampai ada korban lain yang menyusul. Nah, Tumenggung, aku harap kau bisa memahami kata-kataku ini. Masih saja mau menakut-nakuti aku? Aku tidak peduli dengan kata-katamu. Aku dan para prajuritku akan tetap masuk ke dalam sana. Temanmu itu harus kutangkap dan kuhadapkan pada Sri Baginda. Ternyata prajurit-prajurit Kediri adalah orang-orang yang keras kepala dan tidak mempunyai perhitungan. Bangsat! Kapung anak muda keperat ini, prajurit! Serentak para prajurit yang akan menerobos padang karautan berlompatan dari atas punggung kudanya. Mereka semua segera mengepung Kameswara yang masih dalam keadaan tenang.
Mulutmu sudah terlalu lancang untuk dibiarkan terus bicara, anak muda. Aku sebenarnya tadi ingin melepaskanmu dari tempat ini. Tapi karena kau masih saja terus bicara, aku rasa sebaiknya mulutmu kusumpah dengan pedang ini. Hap! Kenapa kau harus bertindak kasar seperti ini, Tumenggung? Tidak sepantasnya kau melakukan hal ini. Kau adalah seorang Tumenggung yang seharusnya bisa ditiru. Tindakanmu ini sama saja ingin menindas rakyat kecil. Aku bukan ingin berbuat kasar pada seorang rakyat. Tetapi aku ingin mencontohkan bagaimana seharusnya seorang pembangkang bersikap hormat pada pejabat istana. Pandai sekali kau berdalih, Tumenggung. Jangan banyak bicara, kau pembangkang. Hajar orang ini. Bikin dia tidak berdaya. Cepat! Ajar. Pantas kau berani menyombongkan diri di hadapanku, anak muda. Ternyata kau mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Sudah kukatakan bahwa aku tidak mempunyai kepandaian apa-apa selain hanya untuk melindungi diri. Sudahlah, Tumenggung. Aku tidak mengharapkan ada pertumpahan darah. Lebih baik kalian menyingkirlah dari tempat ini. Kesombonganmu mulai kau pamerkan kembali, anak muda. Baik. Sebelum kulanjutkan perkelahian ini, sepertinya aku pernah mengenal jurus-jurus yang kau mainkan. Dari perguruan mana kau berasal? Jawablah secara jujur. Aku tidak mengharapkan sikap rendah dirimu. Aku berasal dari perguruan Semenanjung Belambangan. Hah? Perguruan Semenanjung Belambangan. Lalu kalau boleh aku tahu, apakah kau pun menguasai ajian Raga Bajra? Iya. Aku memang menguasai ajian itu. Kenapa kau tanyakan tentang ajian itu? Bukankah ajian itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan perguruan Semenanjung Belambangan? Aku hanya ingin sekedar tahu saja. Dan sungguh tidak kusangka ternyata kau menguasai ajian Raga Bajra. Tentunya kau pun bukan orang sembarangan. Hei, anak muda, apakah kau mempunyai hubungan dengan Murti Wandawa? Kameswara tersentak kaget ketika Tumenggung Yudapaksa menanyakan tentang hubungannya dengan Murti Wandawa. Dengan wajah merah, Kameswara berusaha menyembunyikan perasaannya dalam-dalam. Sepertinya kau terkejut, anak muda. Jawablah yang jujur. Apakah kau mempunyai hubungan dengan Murti Wandawa? Aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan orang yang bernama Murti Wandawa. Sudahlah, Tumenggung Yudapaksa. Jangan kau bawa-bawa nama orang yang tidak ada hubungannya denganku. Hai. Sepertinya kau tidak mau disangkut pautkan dengan Murti Wandawa, bekas Tumenggung itu. Ada apa? Apakah kau mempunyai hubungan darah dengannya? Keparat! Cukup, cukup! Itu bukan urusanmu untuk mengetahui segala macam tentang diriku. Baiklah. Kita lupakan saja hal itu. Kau bilang tadi kau menguasai ajian Raga Bajra. Aku jadi penasaran ingin menjajalnya. Nah, sekarang buktikanlah.
Kau jangan memancingku untuk berbuat kasar, Tumenggung. Tidak, aku bukan memancingmu. Tetapi aku memang sengaja ingin menantangmu. Nah, sekarang terimalah ini. Ya! Tumenggung Yuda Paksa benar-benar tidak menyangka. Ternyata anak muda yang dianggapnya remeh itu dapat menyimpangi jurus-jurusnya yang hebat. Beberapa kali benturan terjadi, dan beberapa kali pula Kameswara dapat menepisnya dengan mudah. Setelah benturan keras terjadi, keduanya terpental beberapa tindak ke belakang. Tumenggung Yuda Paksa kemudian segera memasang kuda-kudanya kembali. Begitu juga dengan Kameswara. Keduanya sekarang saling tatap, saling pandang, sambil menyiapkan jurus-jurus masing-masing. Dan tak lama kemudian... Rasakan ini anak muda. Ya! Kurang ajar. Ternyata kepandaian ilmu kanuraganmu benar-benar sangat luar biasa. Tapi jangan membusungkan dada dulu, anak muda. Aku belum kalah. Nah, sekarang cabutlah senjatamu. Kita bertarung dengan menggunakan senjata masing-masing. Rasanya aku kurang begitu bergairah jika melihat musuhku tidak menggunakan senjata. Keris ini bukanlah pusaka sembarang, Tumenggung. Makanya jangan berharap aku menggunakan pusaka ini untuk melawanmu. Tanpa menggunakan senjata pun aku masih sanggup melayanimu. Keparat. Kau tidak akan kubiarkan lolos begitu saja dari pedangku. Jangan menghindar terus, anak muda. Ayo layani aku kalau kau memang mampu melawanku. Walaupun tidak menggunakan senjata. Terimalah serangan balasanku, Tumenggung. Hampir saja Tumenggung Yuda Paksa mengalami nasib yang malang. Setelah menerima pukulan beberapa kali dari Kameswara, dia mencoba untuk memasang kuda-kudanya kembali. Tapi kali ini dia tidak menggunakan pedangnya lagi. Perlahan Tumenggung Yuda Paksa menarik napas panjang. Dan setelah itu, dia pun mempersiapkan ajian pamungkasnya. Sekarang juga kau akan kukirim ke neraka, anak muda. Ternyata kehadiranmu pun cukup berbahaya jika kau kubiarkan hidup di jagat ini. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk menerima ajian andalanku, Candrasabirawa. Tumenggung Yuda Paksa segera merentangkan kedua tangannya ke samping, pertanda dia akan melancarkan serangannya. Melihat hal itu, Kameswara kemudian mundur selangkah sambil mempersiapkan ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari.
Setelah merapal ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari, tiba-tiba saja dalam sekejap tubuh Kameswara pecah menjadi 3 orang. Tumenggung Yuda Paksa jadi terperanjat melihat hal itu. Perlahan dia turunkan kembali kedua tangannya sambil menatap tajam wajah Kameswara. Setan alas, ternyata kau menguasai ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Licik sekali kau anak muda. Tidak ada kata licik dalam mempertahankan diri, Tumenggung. Kita sama-sama mempunyai ilmu. Jadi menurutku tak ada salahnya kalau aku pun mengeluarkan apa yang kukuasai. Ayo, bersiap-siaplah untuk melanjutkan pertarungan ini. Bangsat sombong. Jangan merasa hebat dulu sekalipun kau menguasai ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Baik, akan kubuktikan bahwa aku Tumenggung Yuda Paksa dapat menangkap wujudmu yang asli. Rasakan ini. Tumenggung Yuda Paksa benar-benar geram. Ternyata serangannya itu hanya menghantam ruangan kosong. Wujud Kameswara yang barusan diterjangnya ternyata hanyalah wujud yang semu. Ternyata kau salah memilih sasaran, Tumenggung. Ayo buktikanlah bahwa kau memang benar-benar seorang Tumenggung yang hebat. Jangan bisamu hanya sesumbar saja. Keparat, kau mempermainkan aku, bocah edan. Aku tidak mempermainkanmu, Tumenggung. Aku hanya membuktikan bahwa ilmu yang kau miliki masih jauh berada di bawah. Setan alas, aku tidak mau dipermainkan terus-menerus seperti ini. Para prajurit, serbu orang ini. Tangkap dia hidup-hidup. Maju! 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 Tanpa banyak bicara lagi, para prajurit itu pun langsung menerjang ke arah Kameswara. Tapi ketika mereka akan mengayunkan senjata masing-masing, tiba-tiba mendadak terdengar auman seekor singa. Auman itu terdengar begitu keras sekali. Para prajurit itu pun roboh tak sadarkan diri. Rupanya suara harimau itu adalah suara teriakan dari seseorang yang bersembunyi di balik semak-semak. Tumenggung Yuda Paksa mundur beberapa tindak sambil mendekap kedua telinganya. Telingaku sakit sekali. Kurang ajar. Perbuatan siapa ini sebenarnya? Suara auman itu kedengarannya sangat keras sekali. Dan sepertinya diisi oleh tenaga dalam yang tinggi. Nah, Tumenggung, kau sudah merasakan akibatnya bukan? Sebaiknya cepatlah menyingkir sebelum kau mengalami peristiwa yang lebih parah. Tidak. Aku tidak akan menyingkir sebelum mengetahui siapa orang yang telah membuat para prajuritku roboh. Dia harus bertanggung jawab.
Apakah orang itu adalah temanmu, anak muda? Bukankah sejak dari teriakan pertama kau mengetahuinya bahwa orang itu memang temanku? Sudah, Tumenggung. Lebih baik kau dengarkan saranku. Cepatlah, tinggalkan tempat ini. Aku sudah katakan tidak. Tingkahmu semakin memuakan saja, anak muda. Sekarang lebih baik kau suruh temanmu itu muncul. Jangan bisanya hanya bersembunyi di balik semak-semak. Dia harus bertanggung jawab atas robohnya para prajuritku. Habis Tumenggung Yuda Paksa mengeluarkan kata-katanya, tiba-tiba dari balik semak-semak yang tak jauh dari tempat itu, muncul seorang laki-laki sambil menatap tajam ke arah Tumenggung Yuda Paksa. Tumenggung Yuda Paksa terpancat sesaat lamanya ketika menatap seorang laki-laki yang muncul dari semak-semak yang gelap. Laki-laki ini tak lain adalah Ken Arok. Sambil menatap tajam ke arah Tumenggung Yuda Paksa, Ken Arok melangkah beberapa tindak. Dada Tumenggung Yuda Paksa berdebar dengan hebat saat dia membalas tatapan mata itu. Mata itu kelihatan bersinar bagaikan cahaya bola. Inikah anak muda yang dikatakan sebagai kekasih para dewa? Luar biasa sekali. Tatapan matanya tajam dan mengerikan. Dengan hadirnya pemuda ini, aku merasakan suasana yang lain. Sesuatu yang tidak bisa kubayangkan. Dadaku seakan-akan tidak mau berhenti berdebar. Siapa kau? Aku jawab yang benar. Siapa kau, Kisanak? Aku seorang Tumenggung Kediri. Namaku Yuda Paksa. Apakah kau utusan Raja Kediri? Benar. Aku utusan Sri Baginda Kertajaya. Ada apa Baginda Kertajaya mengutusmu kemari? Aku diperintahkan untuk menangkapmu dan membawanya ke hadapan Sri Baginda. Menangkapku? Apakah kau tahu kenapa aku harus ditangkap? Tidak. Aku kurang begitu memahami perintah ini. Tetapi yang jelas Sri Baginda memerintahkanku demikian. Kau berpura-pura tidak tahu, Tumenggung. Jawab yang jujur. Kenapa aku harus dibawa ke hadapan Baginda Kertajaya? Aku... Bicara yang jujur, kataku. Atau kau akan mengalami nasib yang lebih parah dari para prajuritmu. Baik. Sri Baginda memerintahkanku untuk menangkapmu. Karena menurut orang-orang kau mengaku sebagai kekasih para dewa. Sri Baginda tidak senang mendengar hal itu. Karena menurut beliau, yang pantas disebut kekasih para dewa hanyalah seorang raja, bukan rakyat biasa. Kertajaya. Nah, Tumenggung. Sebaiknya sekarang kau kembalilah. Jangan coba-coba mengotori wilayahku ini. Iya. Tapi bagaimana dengan prajurit-prajuritku? Ken Arok. Aku mohon kau lepaskan para prajurit itu dari pengaruh ajianmu. Mereka sama sekali tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Perlahan Ken Arok menarik napas. Kemudian setelah itu dia pun menatap para prajurit yang bergelimpangan tak sadarkan diri. Sesaat lamanya dia menatap para prajurit itu. Dan tak lama kemudian, Ken Arok membalikan punggungnya, meninggalkan tempat itu.
sekali lagi, Tumenggung. Secepatnya lah kau tinggalkan tempat ini sebelum segalanya jadi berubah. Iya, anak muda. Tanpa menoleh lagi, Ken Arok segera melangkah ke arah semak-semak yang gelap. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di telan kegelapan malam. Suasana kembali sunyi dan lengang. Udara dingin mulai menyelusup menembus mega-mega hitam. Kau tidak perlu cemas. Sebentar lagi pun para prajuritmu akan segera siuman. Jadi pemuda itu bernama Ken Arok. Dari manakah dia berasal, anak muda? Aku tidak tahu. Dia memang pemuda yang misterius. Tetapi walaupun begitu, dia mempunyai kepandaian ilmu kanuragan yang tinggi. Sungguh hebat sekali pemuda itu. Aku tidak sadar bahwa aku akan takut seperti ini. Kehadirannya membuat dadaku berdebar tidak henti-hentinya. Ya, kuakui sepanjang hidupku, baru kali ini aku mengalami peristiwa yang seperti ini. Aku yakin Sabal Langit yang hebat pun tidak akan mampu menghadapi Ken Arok. Oh, jadi kau pernah mengenal Sabal Langit, Tumenggung? Iya, aku memang mengenal tokoh hebat itu. Tapi sudahlah, untuk apa mengetahui tentang orang itu? Aku justru lebih tertarik pada Ken Arok. Anak muda, apakah menurutmu Ken Arok benar-benar kekasih para dewa? Aku tidak tahu. Tetapi Tumenggung bisa melihat dan menilainya sendiri. Aku memang melihat satu kelebihan dari pemuda itu. Tetapi aku juga tidak bisa menilai apakah pemuda itu adalah kekasih para dewa. Tapi yang jelas aku kagum padanya, anak muda. Dan dia memang pantas mendapat julukan singa liar padang karautan. Tatapan matanya tajam dan juga suaranya benar-benar menggetarkan. Luar biasa sekali. Tumenggung, sebelum kau meninggalkan tempat ini, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Tentang apa? Tentang Murti Wandawa. Tentang Murti Wandawa. Bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau tidak ingin membicarakan tentang orang itu? Tetapi kenapa sekarang kau tanyakan tentang dia? Apakah ada sesuatu yang menarik dari orang itu, anak muda? Tidak. Aku hanya ingin sekedar tahu bagaimana dia sebenarnya. Murti Wandawa sekarang menjadi buronan kerajaan Kediri. Dia telah mencoba-coba untuk berontak dan membuat kekacauan. Kalau boleh tahu, ada hubungan apa sebenarnya kau dengan bekas Tumenggung itu? Tidak. Aku tidak ada hubungan apa-apa sama sekali dengannya. Aku hanya kebetulan mempelajari ilmu pada sumber yang sama. Kau sepertinya menutup-nutupi keadaanmu yang sebenarnya. Kalau kulihat dari sinar matamu, sepertinya kau mempunyai dendam pada Murti Wandawa. Benarkah demikian, anak muda? Aku tidak mempunyai dendam apa-apa. Aku hanya membenci laki-laki itu. Membenci? Atas dasar apa kau membenci Murti Wandawa? Aku jadi semakin yakin bahwa kau mempunyai ikatan darah dengan Murti Wandawa. Tidak, Tumenggung. Aku sama sekali tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan dia. Tetapi dari sisi lain kulihat wajahmu sangat mirip dengan Murti Wandawa di saat dia masih muda. Benarkah aku sangat mirip dengan Murti Wandawa? Iya. Kalau kulihat wajahmu, aku seperti melihat Murti Wandawa muda. Dulu dia bernama Sakya Murti saat menjadi prajurit bersamaku. Tapi sayang sekarang ia menjadi salah satu musuhku yang paling besar, anak muda. Apakah kau keturunan Murti Wandawa? Tidak. Sudahlah, Tumenggung. Sebaiknya sekarang cepat-cepatlah kau tinggalkan tempat ini. Kulihat para prajuritmu pun sudah banyak yang siuman. Tumenggung Yuda paksa segera menoleh ke arah para prajuritnya. Dan setelah itu mereka diperintahkan untuk bersiap-siap kembali. Siapkan kuda kalian masing-masing. Kita akan segera kembali. Anak muda, aku rasa kita pasti akan bertemu lagi. Nah, selamat tinggal. Ayo, jalan! Dia sangat penasaran sekali ingin mengetahui ada hubungan apa aku dengan Murti Wandawa. Hampir saja aku terpancing untuk menceritakan masalah ini. Oh iya,
kenapa tadi Ken Arok muncul? Apakah sejak pertama dia sudah tahu dengan munculnya para prajurit ini? Kalau begitu, aku harus menemui Ken Arok. Barangkali saja semadinya sudah selesai. Hup, hup. Masih mengalir perlahan. Sinar rembulan menerpa pohon-pohon jati dengan tenangnya. Suasana benar-benar sunyi dan lengang. Seakan-akan serangga malam pun turut terlelap dalam keheningan itu. Setelah meninggalkan para prajurit Kediri, Kameswara segera menemui Ken Arok. Dan saat itu, Ken Arok sendiri tengah duduk bersila, walaupun tidak tengah bersemedi. Mereka semua sudah meninggalkan padang karautan ini, Ken Arok. Bagus. Itu lebih baik. Karena aku memang paling tidak suka jika tempat bersemadiku diinjak-injak oleh orang yang tidak bermaksud baik. Kertajaya. Kertajaya. Raja Kediri itu sepertinya merasa tersinggung dengan pembicaraan rakyatnya tentang aku. Iya. Karena dia merasa bahwa dirinya adalah kekasih para dewa. Bagaimana mungkin dia layak disebut sebagai kekasih para dewa? Sementara tabiatnya tidak seperti seorang raja. Dia selalu membuat sengsara rakyat dan menindasnya tanpa perasaan. Kertajaya memang tidak pantas menjadi seorang raja. Karena dia tidak bisa mengayomi rakyatnya. Dia lebih senang memperkaya diri daripada memperhatikan rakyatnya yang menderita. Kameswara, aku jadi ingin sekali ke kota raja. Ke kota raja? Apa yang akan kau cari di sana, Ken Arok? Aku hanya ingin mengetahui bagaimana kehidupan di sana. Siapa tahu kelak aku menjadi seorang raja. Aku sepertinya melihat bukan Ken Arok yang bicara, tetapi Rakai Walayang Pukumbayoni. Oh! Ampun, Tuan Senopati. Saya menghadap. Ada apa, prajurit? Tuan Senopati diminta untuk menghadap Gusti Tumenggung. Jadi Gusti Tumenggung Yudapaksa sudah kembali? Benar, Tuan Senopati. Beliau baru saja tiba tadi pagi. Apakah ada pesan lain yang disampaikan padaku, selain aku disuruh menghadap? Tidak, Tuan Senopati. Lalu bagaimana dengan Senopati Rudrobondo? Apakah dia pun dipanggil untuk menghadap? Iya. Tuan Senopati Rudrobondo pun tengah dipanggil untuk menghadap. Baiklah, prajurit. Sekarang sebaiknya kau pergilah lebih dulu. Aku ingin bebenah diri dulu. Nanti aku segera menyusul. Baik, Tuan Senopati. Kalau begitu saya mohon diri. Silahkan. Prajurit utusan Tumenggung Yudapaksa segera menghaturkan sembah beberapa kali sebelum bangkit. Dan setelah itu, dia pun segera melangkah meninggalkan ruang pendopo itu. Senopati Kebo Dampit kemudian bangkit berdiri. Selanjutnya dia bergegas masuk ke ruang kamarnya. Apakah Gusti Tumenggung berhasil menjalankan tugasnya? Aku jadi penasaran ingin mengetahui tentang pemuda dari padang karautan itu. Ya, sebaiknya aku percepat langkah kudaku ini. Hea, 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 hea!
Sementara itu di tempat kediaman Tumenggung Yuda Paksa, saat itu Sang Tumenggung tengah duduk di ruangan pendopo, menunggu kedua orang senopati kepercayaannya. Wajahnya kelihatan gelisah sekali, dan sesekali dia melemparkan pandangannya ke arah bunga-bunga yang tumbuh di halaman pendopo itu. Ampun Gusti Tumenggung, saya sudah menemui Senopati Kebodampit. Sebentar lagi Tuan Senopati pun akan hadir di sini. Iya, kembalilah ke tempat tugasmu. Baik Gusti Tumenggung. Dan sembah, prajurit itu meninggalkan ruangan pendopo. Sesaat setelah prajurit pergi, dari arah luar terdengarlah langkah 2 ekor kuda memasuki halaman Katumenggungan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai